semua, kembali lagi dengan saya Nani Sumiati. Di sini dalam perkuliahan e-business, saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan e-business yang telah disediakan oleh dosen saya. Pertanyaan pertama, apa hubungan e-business dengan e-commerce, e-government, dan e-learning? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu e-business. E-business adalah kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan secara otomatis melalui kegiatan elektronik atau internet, dan juga perusahaan dapat berhubungan langsung dengan customer-nya, rekan bisnis ataupun supplier. Nah, untuk yang e-commerce itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan suatu bisnis online ke publik dengan berbagai macam barang yang ditawarkan secara elektronik. Selanjutnya, e-learning. E-learning ialah istilah yang menggambarkan pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer, biasanya terkoneksi dengan jaringan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar hampir setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Dan terakhir ada e-government. E-government ini mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Jadi, kesimpulannya dari ini ialah e-business, e-commerce, e-learning, dan e-government ini memiliki arti yang sama, yaitu suatu kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang atau lebih melalui jasa internet. Yang membedakan hanyalah dalam e-business dan e-commerce saja, yaitu kegiatannya yang dilakukan oleh pebisnis, yaitu kegiatan untuk transaksi jual beli barang atau jasa tertentu melalui jasa internet. Sedangkan dalam e-learning, hanya penggunaan jasa internet untuk melakukan pembelajaran atau melakukan transaksi. Misalnya, pembayaran SNMPTN secara online, pembayaran uang UKT, dan lain sebagainya yang berguna dalam pendidikan. Dalam hal ini, e-learning dapat menjadi bagian dari e-business jika pembelajaran menjadi salah satu proses bisnis utama dari organisasi dan pemerintah lainnya yang dianggap berguna dalam melakukan proses e-government ini. Itu pengguna teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah lainnya. Lanjut pada pertanyaan kedua, menurut Anda, dalam kondisi yang sekarang ini, bisnis apa yang akan Anda pilih, terutama bisnis yang berhubungan dengan komputer atau teknologi informasi? Nah, di sini saya memilih kehadiran dari e-commerce, di mana e-commerce ini sudah pasti memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, bukan hanya bagi pihak penjual saja, namun juga bagi pembeli. Secara umum, banyak sekali keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan e-commerce, baik oleh produsen, seller, konsumer, dan customer maupun masyarakat secara luas. Sehingga tidak hanya terbatas pada keuntungan secara finansial saja, namun juga sangat bermanfaat apabila ditinjau dari aspek-aspek lain. Apalagi memasuki daerah pandemi pada saat sekarang ini yang sudah hampir kita rasakan selama 2 tahun ini. Nah, pengalaman selama tahun dari 2020 itu membuat masyarakat akan melihat peluang bisnis di tahun ini yang terus berkembang dan tumbuh, di mana e-commerce akan menjadi pilihan yang sangat tepat bagi masyarakat dan pelaku bisnis tentunya. Oke, sekian jawaban dari saya untuk video yang pertama. Lanjut ke video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.